Di sebelah saya ini ada Pak Samuel Ray dari channel Samuel dan Claudia. Dan Pak Samuel Ray ini adalah orang yang sudah berhasil mencapai financial independence dari cara hidup frugal. Selamat datang kembali di channel kita. Gue Samuel dan ini istri gue, Claudia. Rumah ini sudah jadi rumah kami. Bukan rumah milik orang lain. What we want to say adalah bulan Juli 2022 tahun ini kami sudah achieve our financial independence number. Dan di video kali ini saya akan mencoba menanyakan apakah uang itu bisa membeli kebahagiaan. Penasaran dan jawabannya? Yuk kita simak videonya. Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Dodi Bicara Investasi. Dan kali ini saya excited sekali karena kedatangan Pak Samuel Ray dari channel Samuel dan Claudia. Salam kenal teman-teman Sobat Investor ya. Sobat Investor. Keren banget. Dulu disapa Sobat Investor, sekarang menyapa nih. Salam kenal, nama saya Samuel Ray. Biasa netizen manggil saya Kosem. Saya mulai berkarir tuh di sekitar tahun 2011-2012 sebagai seorang HR profesional di dunia perbankan. Terus kemudian saya menjalani karir saya, menikah, punya mobil, punya rumah gitu ya, punya anak, seperti layaknya karyawan-karyawan pada umumnya. Dan kami memang punya kebiasaan frugal. Jadi saya dan istri itu, istri sih lebih tepatnya ya, saya terpaksa karena menikah tapi apa boleh buat gitu ya, untuk berhemat juga. Nah dari kebiasaan hidup berhemat ini, kami cukup bisa self-sustain Pak. Jadi kami bisa menikah dengan biaya kami sendiri, punya mobil, punya rumah, cicil sih memang, tapi kami bisa memanage-nya sendiri. Seiring dengan prestasi kami meningkat di kantor, ya puji Tuhan dapat promosi juga, jadi ada peningkatan income. Tapi kami berusaha menekan biaya hidup kami, kalaupun naik ya nggak naik yang eksponensial gitu ya, tiba-tiba berapa tahun sekali ganti mobil atau gimana, tapi kami berusaha menekan biaya hidup. Nah di tahun 2020 setelah 8-9 tahun bekerja, saya beneran ini ketemu channel Pak Dodi gitu. Jadi awal mulanya kenal dengan Financial Independence Retire Early atau FIRE ini dari videonya Pak Dodi pensiun dini. Pensiun dini. Nah, pensiun dini. Jadi kenal itu, kemudian I found a rabbit hole gitu Pak. Jadi dari video Pak Dodi itu sebenarnya permukaannya, nah saya gali sendiri, saya baca bukunya J.L. Collins, Simple Path to Wealth, saya baca Intelligent Investor dan lain sebagainya gitu ya. Dan buat saya yang nggak terlalu paham saham, nggak terlalu punya waktu untuk ngulik karena memang kantoran, FIRE tuh masuk akal gitu. Jadilah akhirnya singkat cerita saya ngejar itu, saya set target buat saya sendiri. Waktu itu saya umur 31, kemudian saya set target 3 tahun 4 tahun lagi saya mau FIRE, dan puji Tuhan tercapai gitu. Jadi ini, tapi sebenarnya yang sering di misunderstood oleh orang-orang seakan-akan 3 tahun tercapai gitu, tapi sebenarnya habit menabung dan tabungan yang sudah ada gitu ya, sudah berjalan dari awal kami berkarir gitu, kira-kira seperti itu. Oke, dan ini membuktikan bahwa yang namanya pekerja kantoran pun juga punya chance yang sama untuk bisa mencapai yang namanya kebebasan finansial. Betul. Nah ini saya ada satu pertanyaan yang cukup menarik, yang cukup sering ditanyakan ya. Saya mau tanya kepada Pak Samuel, apakah benar uang itu bisa membeli yang namanya kebahagiaan? Ada jokes kayak gini Pak, saya sering mendengar, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan kalau uangnya sedikit. Saya menjawabnya berdasarkan pengalaman sendiri ya. Jadi posisinya saya udah FIRE Pak, udah financial independence dan retire early. Nggak tahu ini retire early-nya temporary atau permanen ya. Tapi sekarang posisinya saya udah 4 bulan resign dari kerjaan kantoran saya. Saya sudah sustain biaya hidup saya dari investment income gitu. Memang belum ada yang saya jual-jualin saham-saham saya, tapi misalkan ada deposito gitu ya yang lebih short term, kami bisa mulai hidup dari situ gitu. Dan apa yang saya lakukan dengan waktu yang saya ibaratnya beli kembali dengan uang saya, nah ini saya bisa nganter anak saya ke sekolah gitu ya. Saya bisa nganter anak saya pulang sekolah, kemudian les piano dan segala macam gitu. Sore-sore saya bisa main sama dia, bisa pergi berenang sama dia. Jadi, dan itu bikin saya bahagia. Lagi-lagi definisi bahagia kan pasti beda-beda ya tiap orang ya. Ada yang mungkin bahagianya setelah punya mobil merek tertentu atau setelah rumahnya 2 tingkat dan sebagainya gitu. Nah buat saya salah satu sumber kebahagiaan adalah bersama-sama dengan putri saya di rumah, dan itu kebeli dengan uang gitu. Kebeli dalam tanda kutip gitu ya. Karena ibaratnya uang yang sudah saya sisihkan selama 10 tahun berkarir, menabung, hidup frugal, itu yang jadi pintu keluar buat saya gitu dari
corporate Pak, gitu. Jadi di sini definisi uang itu bisa membeli kebahagiaan bukan artinya uangnya kita konsumsi untuk membeli hal-hal yang konsumtif yang bisa jadi memberikan kebahagiaan tapi sesaat gitu ya. Setelah itu tidak memberikan kebahagiaan lagi, tapi lebih ke arah dengan adanya uang ini keputusan-keputusan kita tidak tergantung lagi terhadap finansial. Betul. Jadi dengan adanya uang ini, return dari uang yang kita kumpulkan bisa mengcover kebutuhan sehari-hari sehingga kita punya opsi lagi untuk bisa lebih dekat dengan keluarga, mengerjakan passion kita, sehingga definisi bahagia yang dimaksud itu adalah seperti itu. Tapi begini Pak, untuk bisa punya banyak uang, kita harus tersiksa terlebih dahulu, harus hidup tadi cara frugal mungkin ya dalam bayangan orang gitu ya. Apakah benar dengan untuk memiliki uang kita harus tersiksa terlebih dahulu? Jadi tersiksa ini saya jujur 10 tahun frugal di awal-awal aja Pak. Di awal-awal merasa tersiksa dalam tanda kutip itu ketika kami berusaha, kan maksudnya sepasang suami istri yang hidup dengan latar belakang berbeda, punya cara pandang yang berbeda terhadap tentang uang. Saya yang lebih boros, jadi saya yang lebih udahlah enjoy life aja, udahlah nggak apa-apa bulan depan gajian lagi. Sementara istri saya itu lebih yang nyatat pengeluaran, punya laporan keuangan tiap bulan, kita bisa discuss keuangan tiap bulan. Jadi tersiksanya kenapa kalau pakai pinjem bahasanya Pak Dodi tadi, karena saya tidak biasa gitu. Tapi setelah dilakukan, setelah kemudian saya punya habit, setelah kemudian saya membiasakan diri untuk simple thing lah, misalkan apa-apa dibajetin, apapun dibajetin. Kalau dulu tersiksa karena kepingin ngelihat sesuatu di mall atau di e-commerce gitu ya, terus mau beli tapi istri nggak setuju gitu ya. Sebenarnya kenapa kita harus bikin diri kita ada di situasi di mana seakan-akan istri itu harus ngasih approval. Jadi ada anekdot juga kan Pak, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi teman-teman saya yang misalkan punya hobi kendaraan roda 2 yang eksotis gitu, dia beli kemudian nggak dibawa pulang, kendaraannya titip di garasi gitu karena takut sama istrinya gitu. Jadi nggak tahu ini jokes atau mungkin terjadi juga di kehidupan bapak-bapak yang menonton di sini. Tapi buat saya itu terjadi karena kita salah mindset tentang uang gitu. Seandainya kita bukan menempatkan otoritasnya pada istri atau pada suami, tapi pada budget. Jadi hampir di rumah tangga saya untuk segala sesuatu ada budgetnya, termasuk belanja hedon tadi. Kalau misalkan beli sepatu lari gitu, sepatu lari atau ganti gadget handphone, nah itu ada budgetnya. Dan istri saya pun punya budget untuk dia beli tas baru atau dia beli baju baru gitu. Itu ada budgetnya dan kami transparan sebagai suami istri untuk kita laporkan di dalam laporan keuangan kita bulanan internal. Tidak ada posisi di mana saya lebih tinggi, dia harus minta izin sama saya, tapi kita sudah dewasa, kita punya budget yang jelas gitu ya. Buat saya ini works gitu, karena saya jadi punya batas untuk keinginan-keinginan saya harus kreatif di dalam budget saya dan saya harus ikhlas ketika budgetnya udah habis gitu. Oke, tapi bukan berarti yang namanya frugal living ini kita pelit terhadap diri sendiri kan? Bukan. Karena dari apa yang tadi Pak Samuel sempat katakan, juga ada budget untuk hal-hal yang berupa kesenangan. Cuman memang budgetnya tidak unlimited, sehingga tetap ada uang yang bisa ditabung agar bisa mencapai goal tadi, yaitu FIRE ya, Financial Independence, Retired Early. Karena Pak Samuel dan saya itu sudah termasuk bapak-bapak ya, kita sudah punya anak juga. Kadang-kadang kita nggak relate dengan, mungkin saya nggak relate, karena saya di Surabaya, Pak Samuel lebih banyak berumah dan anak-anak muda, karena pekerjaannya sebagai seorang HR gitu ya, banyak berubah dan anak muda. Ada banyak sekali artikel yang mengatakan kalau anak Gen Z sekarang ini sudah jarang yang punya tabungan. Kira-kira kenapa Pak? Kalau berkaca dari pengalaman kami dulu, sebenarnya yang bikin susah menabung itu bukan karena kurang frugal, tapi karena memang uangnya terbatas. Karena kita tidak punya uang. Uangnya terbatas. Kalau saya ngelihat dari dulu ya, taruhlah gaji fresh grade sekarang di Jakarta, nggak tahu di Surabaya berapa ya, tapi taruhlah 5 juta gitu. 5 juta ngekos di Jakarta, Ben Hill, Sudirman 3 jutaan, 3,5 juta gitu ya. Itu yang kamar mandi dalam mungkin bisa lebih mahal lagi. Makan, hangout mungkin 1 juta udah habis gitu. Sisa mungkin tinggal 500.000, belum beli pulsa, transport dan lain-lain gitu. Jadi memang mepet gitu uangnya. Dan istri saya, dia juga sering cerita on top of that, dia pun masih harus membayar cicilan hutang kartu kredit orang tuanya. Jadi ini juga pasti situasi yang teman-teman banyak alamin. Jadi buat saya, frugal living di tahap awal berkarir itu kita bukan soal ngejar gue gedein lagi nih apa yang bisa gue save gitu. Tapi soal kita punya habit aja dulu, habit nyisihin uang untuk nabung. Misalkan gaji 5 juta, sorry saya cuma bisa 100.000. Ya belikan reksadana, nggak apa-apa. Belikan deposito, masukkan deposito kan sekarang bisa ya, deposito 100.000 pun bisa gitu. Jadi habitnya dulu dibangun, karena yang kami rasakan juga gitu Pak.
Dulu rasanya lebih sengsara hidupnya gitu ya. Tapi de facto uang yang bisa ditabung itu lebih kecil dulu. Iya. Daripada sekarang. Sekarang relatif sudah lebih comfortable gitu ya. Rumah sudah lunas, sudah fire. Tapi malah saya bisa nabung lebih banyak. Sekarang. Gitu. Jadi ketika kita belajar frugal di awal karir itu bukan soal kita mau ngejar uang tabungan sebanyak-banyaknya, tapi kita mau bangun habit. Gitu. Kenapa penting bangun habit untuk budgeting? Karena penghasilan teman-teman kalau teman-teman kerjanya benar akan pasti naik. Dan nanti tipsnya bisa dilihat juga di channelnya Pak Samuel Ray. Iya. Karena Pak Samuel Ray juga banyak membahas tentang karir dan sebagainya. Betul. Kalau begitu bisa nggak Pak Sam ceritakan kira-kira berapa sih yang dikatakan uang itu bisa membeli kebahagiaan? Apakah 10M, 100M, 1 triliun atau gimana kalau menurut Pak Sam? Oke, jadi kalau kita berkaca sama pakemnya FIRE movement, ada yang namanya 4% rule. Nah ini sebenarnya juga Pak Dodi lebih jago menjelaskan nih. Nanti boleh ditaruh nih Pak video di atas nih, tinggal diklik gitu ya. Channel yang saya tonton justru belajar FIRE pertama kali di channel Pak Dodi. Hitungannya sebenarnya berapa? Ya kembali lagi ke gaya hidup kita masing-masing. FIRE movement itu indahnya adalah tidak ada gatekeeper, tidak ada kelas yang harus teman-teman ikuti, tidak ada harus jadi member dulu beli produk apapun, semuanya teman-teman bisa dapetin informasinya di manapun gitu ya. Teman-teman cari tahu, googling tentang 4% rule, tentang FIRE movement, cara hitungnya sangat gampang. Simpelnya teman-teman membutuhkan kalau mau FIRE gitu ya 25 kali pengeluaran tahunan. Atau 300 kali pengeluaran bulanan. Jadi cara hitungnya sebenarnya sama. Jangan kaget dengan angkanya karena mungkin bagi sebagian besar akan wah gede ya angkanya MM-an gitu. Tapi jadikan ini kayak true north gitu loh Pak. Kita lagi menjajaki kehidupan karir kita. Suatu hari nanti saya mau punya uang segitu maka saya bisa FIRE gitu. Jadi buat saya itu sih angka yang cukup berapa kembali lagi ke kita. Kalau teman-teman biaya hidup bulanannya itu ya bisa bertahan di 5 juta, tentu akan lebih kecil angka FIRE-nya dibandingkan dengan teman-teman yang gaya hidupnya besar. Jadi mungkin butuh 20 juta, 30 juta, bahkan 50 juta sebulan gitu. Apakah salah, apakah benar? Nggak ada yang salah benar gitu kan. At the end of the day ini balik lagi ke matematika dan gimana cara kita memanage gaya hidup kita masing-masing. Setidak-tidaknya meskipun ada teori A, teori B, punya uang 25 kali dari biaya hidup tahunan itu uang yang sangat besar gitu ya. Dan itu cukup worth it untuk teman-teman perjuangkan. Karena Pak Samuel sendiri sudah kurang lebih sekitar 10 tahun ya untuk hidup frugal, dan boleh ceritakan nggak Pak mungkin 3 kesalahan yang mungkin bisa lebih cepat lagi menyelesaikan perjalanan atau garis finish untuk mencapai kebebasan finansial, tapi gara-gara ketiga kesalahan ini ternyata menjadi tertunda. 3 ya Pak? 3, banyak juga ya. Saya yang pertama saya ingat itu soal pada saat saya FOMO belajar saham Pak. Jadi saya dulu belajar saham tuh karena ada brokerage datang ke kantor, bikin training, kemudian dikipasin lah untuk buka gitu rekeningnya gitu. Sebenarnya bukan salah buka rekening brokernya, tapi yang salah saya masuk dengan tidak punya visi yang jelas, ini saya mau ngapain gitu. Apakah saya mau beli saham blue chip, saya keep untuk long term, apakah saya mau day trading dan lain sebagainya gitu. Jadi yang terjadi adalah saya masuk keluar berdasarkan rekomendasi harian dari si RM-nya gitu kan. Kita punya WhatsApp group, tiap hari di-blast rekomendasi trading hari ini, pakailah ini nah. Ya saya tahu banyak produk serupa di luaran gitu yang mungkin bermaksud baik. Saya yakin RM saya juga menyemangati sebenarnya gitu, bukan menggojok-gojokin, tapi kita sendiri harus punya conviction gitu. Nah itu yang di awal saya berinvestasi saya merasa saya nggak punya ya conviction itu untuk bisa menemukan pattern berinvestasi saya sendiri gitu. Lalu yang kesalahan kedua adalah membeli barang-barang yang nggak perlu. Saya masih ada keinginan, ya namanya kita baru gajian, kita baru ngerasakan punya uang sendiri, kita punya keinginan untuk saya masuk toko buku bahasa Inggris di mall, kemudian saya beli majalah terbitan luar negeri. Bukannya salah ya sekali lagi gitu, cuman bagi saya saat itu kalau saya lihat nih sekarang ke saya 10 tahun lalu, banyak gaya lu gitu. Maksudnya buat apa gitu? I want to look the part. Saya pengen diakui sebagai eksekutif muda Jakarta masa kini gitu yang bacaannya majalah-majalah tersebut gitu. Dan itu nggak murah, itu majalah itu bisa 200-300 ribu sekali beli, dan sebulan bisa beli 1 gitu. Dimana posisi saya masih tidur di rumah orang tua gitu ya, masih naik kendaraan umum tapi bergaya seperti itu gitu. Jadi buat saya bukan nominal uangnya sih kalau saya pikir sekarang, cuman attitude-nya untung bisa hilang gitu sekarang gitu. Yang ketiga ini tidak menyatukan uang dengan istri saya secepat mungkin, tidak transparan. Dengan saya transparan ternyata bahkan mungkin paling kenceng impact-nya tuh berasa 4-5 tahun terakhir.
setelah nonton video Pak Dodi dapat hidayah guys. Jadi segera ubek-ubek channelnya gitu ya, cari video-videonya yang popular view, nontonin satu-satu, nanti bertobat kayak saya gitu. Dapat hidayah untuk ya udah kita satukan visi. Jadi selama ini yang saya menabung dengan ogah-ogahan, saya udah ya ini uang gaji saya udah saya kasih ya, ini uang saku saya pegang, kamu jangan ganggu nih gitu. Nah sekarang setelah menonton, oke, jadi paham nih kita mau satukan tujuan kita mau kemana, dan itu lebih powerful karena saya harus nikmati hidup tapi kadang suka kebablasan gitu. Nah istri saya bisa ngerem, istri saya bisa ngebudgetin. Nah ide tentang ngebudgetin tuh dari istri gitu. Di sisi lain kalau istri udah mulai terlalu kencang nih ngetatin ikat pinggangnya, saya bisa ajak dia untuk longgarin sedikit, kita lebih enjoy life sedikit lagi gitu. Jadi mungkin itu Pak, 3. Dan sekali lagi terima kasih pada Pak Samuel, dan ini pakai setnya Pak Samuel ya, jadi pasti udah tahu semua, familiar dengan tangga yang miring dan juga ada di belakangnya. Kalau mau lihat channel Pak Samuel di YouTube atas dengan nama Samuel dan Claudia. Oke, terima kasih Pak Samuel. Sama-sama. Dan semoga dengan episode kali ini Sobat Investor bisa terbantu, bisa tahu bagaimana caranya mengelola keuangan, hidup frugal ala karyawan. Berarti tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua orang juga bisa mencapai goalnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Di sebelah saya ini, saya kok penasaran dengan pendapat dari Sorry. Santai Pak. Suara Pak Dodi lebih besar dari suara istri saya. Oh iya, langsung settingan. Iya, banyak juga ya. Oke, thank you.